Ayusa Kusumani Rahayu dengan NIM K71202447. Saya dari Prodi PGSD Government FKIP Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian maupun manfaat, makna, dan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Nah, yuk simak video kali ini. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah-pecah atau utuh. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan atau bersatunya sebagai komponen yang membentuk menjadi satu yang utuh dan serasi. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan dapat diartikan yaitu bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Hidup rukun dalam perbedaan berarti saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Hidup rukun juga harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan oleh semua orang. Hidup rukun dalam perbedaan telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyataan tersebut terlihat pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Kemerdekaan dapat diraih dengan tidak menjadikan perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai penghalang bagi Indonesia. Perbedaan bukan sebagai hambatan dalam rangka menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Rakyat Indonesia bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Semangat persatuan sangat menonjol pada saat itu dengan tekad yang sangat kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha merebut kemerdekaan selain menjalin persatuan dan kesatuan yang tercermin pada kerukunan dalam perbedaan. Perbedaan bermacam-macam, meliputi perbedaan jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya. Setiap negara memiliki agama yang berbeda-beda. Perbedaan agama tersebut dijadikan sebagai salah satu identitas suatu negara. Meskipun di Indonesia terdiri atas berbagai kepercayaan, tetapi penduduk Indonesia tetap disatukan oleh Pancasila. Perbedaan agama tidak menjadikan hak dan kewajiban harus dibedakan juga. Semua umat beragama tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memeluk agama maupun dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, agama di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan berbagai suku bangsa. Antara lain ada suku Aceh, Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, Banjar, Bugis, Minahasa, Asmat, dan lainnya. Oleh karena itu, Indonesia terdiri atas penduduk yang berasal dari berbagai suku bangsa. Salah satu alat pemersatu bangsa yaitu bahasa Indonesia. Alat-alat pemersatu bangsa tersebut diharapkan menjadikan penduduk Indonesia tetap dapat rukun, meskipun berasal dari daerah yang berbeda-beda dan perbedaan dalam lainnya. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Maka dari itu, kita harus terus membina persatuan bangsa. Nah, dalam persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus senantiasa menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dulu, penjajah berhasil menjajah Indonesia sampai beratus-ratus tahun. Hal itu karena kita, bangsa Indonesia, belum mampu untuk bersatu. Masyarakat belum memahami persatuan dan kesatuan bangsa. Kelalaian itu tentunya dimanfaatkan oleh penjajah untuk terus memecah belah Indonesia. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial terwujud dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menjaga persatuan bangsa menjadi sebuah kewajiban masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini bahkan tertuang di dalam Pancasila, yaitu sila ketiga. Manfaat dari persatuan dan kesatuan ini harus dijaga oleh semua masyarakat bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional sehingga siap dalam menghadapi ancaman atau gangguan dari musuh. 3. Persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras di dalam kehidupan masyarakat. Keempat, gotong royong akan terlaksana dengan baik. 5. Rasa saling tolong-menolong dan bekerja sama selalu tertanam di dalam kehidupan sehari-hari. 6. Kerukunan dan tali silaturahmi selalu terjaga. 7. Konflik dalam kehidupan bermasyarakat bisa terhindari. 8. Terciptanya suasana yang damai, aman dalam kehidupan bangsa yang disebabkan karena masyarakat sangat menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi. Dan yang kesembilan, pergaulan antara sesama menjadi lebih akrab. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas itu ada 2 di video kali ini. Nah, ada nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah dan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, contoh penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah yang dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah, yaitu yang pertama, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman bermain. 2. Saling menghargai antar sesama warga sekolah. 3. Tidak membeda-bedakan teman. 4. Berjabat tangan ketika bertemu dengan teman yang baru dikenal. 5. Jika tidak sempat memberi salam, bisa menggunakan senyum sebagai gantinya saat bertemu dengan teman sebaya. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita juga harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, contoh kegiatan penerapan nilai-nilai persatuan terhadap perbedaan di lingkungan masyarakat antara lain, yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua, bermusyawarah mencari solusi terbaik untuk mengatasi perbedaan. Yang ketiga, membuat kotak saran untuk menampung pendapat ataupun aspirasi seluruh warga. Yang keempat, membantu dalam mempersiapkan acara-acara adat ataupun acara besar seperti acara memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi persatuan dalam perbedaan. Semoga video kali ini dapat
bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.